Raja Harun menangis, bukan karena sedih, bukan karena ada yang meninggal, bukan pula karena kerajaannya runtuh. Raja Harun menangis karena menghirup udara dari dalam sebuah toples, dan orang yang memberinya toples itu berdiri di depan singgasana dengan wajah paling santai yang pernah ada di muka bumi, sambil menahan tawa sekuat tenaga. Orang itu adalah Abu Nawas. Tapi, tunggu dulu. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Mari kita putar waktu ke pagi hari sebelumnya, ketika semuanya dimulai dari sebuah kemarahan raja yang luar biasa hebat. Kerajaan Raja Harun adalah kerajaan yang cukup makmur. Rakyatnya hidup tenang, pasarnya ramai, dan sawah-sawahnya hijau sepanjang tahun. Tapi, ada satu hal yang membuat kerajaan ini tidak pernah benar-benar damai, yaitu suasana hati Raja Harun yang bisa berubah secepat cuaca di musim hujan. Pagi ini, Raja Harun terbangun dengan kepala pusing. Semalam beliau bermimpi buruk, mimpi tentang surga yang indah, penuh cahaya, dan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan jiwa. Lalu tiba-tiba beliau terbangun, dan yang ada hanyalah kamar istana yang pengap, kipas angin dari bulu burung merak yang diayun-ayunkan oleh dua pelayan yang sudah setengah mengantuk, dan bau minyak lampu yang menyengat. Raja Harun duduk di singgasananya dengan wajah masam. "Aku ingin angin segar," kata raja dengan nada datar tapi penuh ancaman. Menteri Bakhil yang sudah puluhan tahun melayani raja langsung menyuruh semua pelayan mengibaskan kipas lebih keras. Tapi raja menggeleng. "Bukan ini, aku mau angin segar dari surga. Angin yang aku rasakan dalam mimpiku semalam. Sejuk, wangi, dan menyentuh hati." Menteri Bakhil mengerutkan dahi. "Angin dari surga yang mulia? Ya, dan aku mau hari ini." Ruangan itu mendadak sunyi. Para menteri saling pandang. Para pengawal menelan ludah. Semua orang tahu permintaan ini tidak masuk akal. Tapi tidak ada yang berani bilang itu langsung ke wajah raja, kecuali satu orang. Dan orang itu belum ada di ruangan ini. Tapi namanya sudah disebut oleh raja dengan nada yang sangat mengancam. "Panggil Abu Nawas." Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon mangga di depan rumahnya, menikmati secangkir teh hangat dan sepotong pisang goreng ketika dua prajurit berbadan besar datang menjemputnya. Ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, seolah kedatangan dua prajurit bersenjata ke rumahnya adalah hal yang paling biasa di dunia. "Abu Nawas, raja memanggilmu," kata prajurit pertama dengan suara berwibawa. "Iya, aku dengar," jawab Abu Nawas sambil menggigit pisang gorengnya pelan-pelan. "Kalian sudah sarapan?" Kedua prajurit itu berpandangan. "Kami belum." "Kasian, ayo duduk dulu, istriku masih ada pisang goreng di dalam." "Abu Nawas, ini urusan kerajaan, raja sedang menunggu." Abu Nawas berdiri dengan santai, menepuk-nepuk celananya, lalu berkata, "Baiklah, baiklah. Tapi kalau raja marah karena aku datang tanpa sarapan, itu salah kalian ya." Beberapa menit kemudian, Abu Nawas sudah berdiri di hadapan Raja Harun yang wajahnya merah seperti tomat matang di bawah terik matahari. "Abu Nawas," raja berkata dengan suara menggelegar, "kamu adalah orang paling cerdik di negeriku. Maka tugasmu hari ini adalah membawa angin segar dari surga ke hadapanku. Masukkan dalam toples ini." Raja mengangkat sebuah toples kaca besar yang bening, tutup rapat dan bawa kemari sebelum matahari terbenam. Kalau tidak bisa, kamu tahu konsekuensinya. Abu Nawas menatap toples itu, lalu menatap raja, lalu menatap toples lagi. "Angin surga," ulang Abu Nawas pelan. "Ya, dalam toples. Ya, sebelum matahari terbenam. Ya." Abu Nawas mengangguk pelan. Lalu dengan tenang, dia mengambil toples itu dari tangan raja, menyelipkannya di bawah lengannya, dan berbalik pergi. Menteri Bakhil berbisik panik, "Abu Nawas, kamu tidak bertanya caranya?
kamu tidak minta bantuan. Kamu tidak..." "Sudah," kata Abu Nawas tanpa menoleh. "Aku pergi dulu." Dan dia pun melangkah keluar dari istana dengan langkah yang santai, seolah baru saja membeli sayur di pasar. Raja Harun menatap punggungnya dengan campuran kesal dan sedikit penasaran. Menteri Bakhil mengerutkan keningnya dalam-dalam. "Yang mulia, apakah ini bijaksana? Abu Nawas tidak mungkin bisa." "Justru itu yang aku tunggu," kata Raja Harun sambil tersenyum tipis. "Kalau dia gagal, ada alasan bagus untuk menghukumnya." Yang terjadi setelahnya membuat seluruh kampung bingung. Abu Nawas berjalan keliling kampung dengan toples kosong di tangannya. Bukan berlari, bukan mencari dukun, bukan pula mendaki gunung atau menggali sumur. Dia hanya berjalan, santai. Sesekali berhenti untuk ngobrol, sesekali duduk di pinggir jalan. Ibu-ibu di pasar memperhatikannya dengan heran. "Abu Nawas, kamu lagi ngapain?" tanya Mak Rohimah, si penjual tempe. "Jalan-jalan," jawab Abu Nawas sambil mengangkat topleksnya ke udara sebentar, seolah sedang mencium sesuatu. "Itu toples buat apa?" "Buat nangkap angin." Mak Rohimah tertawa keras. "Hah, nangkap angin? Sudah gila kamu rupanya." Abu Nawas hanya tersenyum dan melanjutkan jalannya. Di ujung pasar, dia bertemu Pak Jalaluddin, si pedagang kain yang terkenal cerewet. "Abu Nawas, kudengar raja minta kamu bawa angin surga. Kamu bisa?" "Sedang dalam proses," jawab Abu Nawas sambil membuka tutup toplesnya sebentar, lalu menutupnya kembali dengan ekspresi puas. "Proses apa? Itu toples kosong." "Kosong untukmu, tidak kosong untukku." Pak Jalaluddin garuk-garuk kepala. Ini orang benar-benar sudah hilang akal. Berita tentang Abu Nawas yang berkeliling kampung dengan toples kosong itu menyebar cepat. Anak-anak mulai mengikutinya dari belakang seperti arak-arakan kecil yang penuh tawa. Mereka berteriak-teriak, "Abu Nawas, nangkap angin! Abu Nawas, nangkap angin!" Abu Nawas tidak keberatan. Dia bahkan sesekali berhenti, membuka toplesnya ke arah angin yang berhembus pelan dari arah sawah, lalu menutupnya kembali sambil berkata, belum yang ini." Seorang anak kecil menarik bajunya. "Pak Abu, memangnya angin surga rasanya gimana?" Abu Nawas berjongkok dan berbisik dramatis, "Katanya sejuk, katanya wangi, katanya bikin hati tenang." Si anak mengangguk serius. "Kayak angin di sawah waktu pagi?" Abu Nawas tersenyum. "Nah, kamu cerdas." Tapi sementara semua orang tertawa dan bingung, di dalam istana suasananya jauh dari lucu. Menteri Bakhil mondar-mandir gelisah. Dia sudah mengirim beberapa pengintai untuk mengikuti Abu Nawas dan laporan yang kembali selalu sama. Abu Nawas hanya jalan-jalan dengan toples kosong. "Orang ini sudah gila," gumam Menteri Bakhil. "Atau dia punya rencana yang tidak kita mengerti." Raja Harun duduk di singgasananya. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk sandaran kursi dengan tidak sabar. Matahari sudah mulai condong ke barat. "Masih belum ada kabar?" "Belum, Yang Mulia." "Kalau dia gagal, siapkan penjara." Menteri Bakhil mengangguk, tapi dalam hatinya dia tidak bisa tidak merasa sedikit kasihan pada Abu Nawas. Matahari semakin rendah, langit mulai berwarna oranye keemasan, dan Abu Nawas masih duduk di tepi sungai di ujung desa, sendirian sekarang karena anak-anak sudah dipanggil pulang makan sore. Toples itu ada di pangkuannya. Tutupnya terbuka. Angin sore berhembus lembut dari arah bukit. Abu Nawas duduk diam, menatap air sungai yang mengalir tenang. Wajahnya yang biasanya penuh senyum itu kini terlihat berpikir. Benar-benar berpikir. Seorang tetangga tua yang lewat, Paman Gafar, berhenti dan menatapnya dengan iba. "Abu Nawas, waktumu hampir habis. Kenapa masih di sini?" "Sedang menunggu," jawab Abu Nawas pelan. "Menunggu apa? Angin dari surga tidak akan turun begitu saja." "Mungkin tidak,
kata Abu Nawas. Tapi mungkin juga kita tidak perlu menunggu terlalu jauh. Paman Ghaffar menggeleng-geleng. Kamu akan dihukum, nak. Abu Nawas tidak menjawab. Dia hanya menatap toplesnya yang terbuka. Dan angin sore yang bertiup masuk dan keluar dari sana tanpa permisi. Dari kejauhan, terdengar suara lonceng istana. Pertanda waktu sudah sore. Pertanda batas waktu semakin dekat. Yah, sepertinya Abu Nawas benar-benar habis kali ini. Lalu sesuatu terjadi. Seekor kupu-kupu kecil terbang rendah di atas sungai, melewati toples yang terbuka itu, dan hinggap sebentar di bibir toples, lalu terbang lagi. Abu Nawas menatapnya. Lalu dia menatap toplesnya. Lalu dia melihat ke arah bukit di mana matahari mulai menyentuh cakrawala, dan di sana angin sore bertiup dengan lembut, membawa bau rumput basah, tanah dan bunga-bunga liar yang tumbuh di tepi jalan setapak. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, dan sesuatu di dalam matanya berubah. Dia berdiri perlahan, mengangkat toplesnya, menghadapkan mulut toples ke arah angin yang berhembus dari arah bukit itu. Angin yang sama yang sudah bertiup sepanjang hari, angin yang dihirup semua orang tanpa sadar, angin yang membawa kesegaran sore setelah seharian panas. Lalu dia menutup toplesnya rapat-rapat dan tersenyum. Bukan senyum orang yang putus asa, bukan senyum orang yang berpura-pura, tapi senyum orang yang baru saja menyadari sesuatu yang sederhana, sesuatu yang sudah ada di depan mata sejak awal, tapi tidak pernah dilihat karena semua orang terlalu sibuk mencarinya di tempat yang jauh. Sepertinya Abu Nawas punya sesuatu di balik lengan bajunya. Abu Nawas tiba di istana tepat ketika langit terakhir sebelum gelap masih menyisakan sedikit cahaya di ufuk barat. Raja Harun sudah berdiri dari singgasananya, tangan terlipat, wajah penuh kemenangan yang dipaksakan. Di sudut ruangan, Menteri Bakhil sudah menyiapkan surat perintah hukuman, hanya tinggal ditandatangani. Abu Nawas, kata raja dengan nada dingin, kamu datang, tapi aku yakin tangan kosong. Abu Nawas mengangkat toplesnya. Tidak, Yang Mulia, saya membawa yang raja minta. Seluruh ruangan terdiam. Menteri Bakhil menjulurkan lehernya untuk melihat lebih jelas. Itu, toples kosong. Tidak kosong, kata Abu Nawas sambil melangkah maju dengan tenang. Di dalamnya ada angin segar yang saya kumpulkan sepanjang hari ini. Angin dari sawah pagi hari. Angin dari pasar siang hari. Angin dari tepi sungai sore hari. Dan tepat sebelum saya kemari, saya menangkap angin terbaik. Angin dari arah bukit barat yang berhembus saat matahari hampir terbenam. Angin itu, Yang Mulia, adalah angin yang sama yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Angin yang mendinginkan bumi setelah seharian panas. Angin yang dihirup oleh orang-orang baik dan orang-orang yang hatinya lapang. Raja Harun menatap toples itu dengan ragu. Tapi ini hanya, silakan buka dan hirup Yang Mulia, satu kali saja. Ruangan itu begitu sunyi sehingga suara napas pun terdengar jelas. Raja Harun dengan ragu, dengan sedikit tidak percaya, tapi juga dengan rasa ingin tahu yang tidak bisa ditahan, mengambil toples itu, membuka tutupnya pelan-pelan, dan mendekatkan hidungnya. Dia menghirup udara biasa, udara sore, udara yang sama yang sudah dihirupnya ribuan kali dalam hidupnya tanpa pernah benar-benar memperhatikannya. Tapi kali ini, Raja Harun menghirupnya dengan sadar, dengan penuh perhatian, dengan harapan, dan sesuatu terjadi di dalam dadanya. Raja Harun diam, lalu matanya berkaca-kaca. Lalu, dan ini yang membuat semua orang di ruangan itu tidak percaya, Raja Harun menangis. Menteri Bakhil hampir menjatuhkan surat perintah hukumannya. Para prajurit saling pandang dengan ekspresi yang sama. Bingung total. Ini, Raja Harun berbisik,
Ini seperti dalam mimpiku. Tentu saja, Yang Mulia, kata Abu Nawas dengan suara yang tulus dan untuk pertama kalinya hari ini tanpa senyum nakal sama sekali. Karena angin surga yang ada dalam mimpi raja itu sebenarnya adalah angin yang sudah ada di sini, di negeri ini, di sekitar kita. Kita hanya perlu berhenti sebentar dan benar-benar merasakannya. Raja Harun menutup toplesnya perlahan, menghapus air matanya, lalu menatap Abu Nawas dengan ekspresi yang sulit dibaca. Panjang sekali diamnya. Lalu Raja berkata, Abu Nawas, ya Yang Mulia, kamu tidak akan aku hukum hari ini. Abu Nawas mengangguk sopan. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi besok lusa, aku ingin kamu tangkapkan angin dari arah timur. Katanya, angin dari sana lebih segar. Abu Nawas mengangkat satu alis, lalu tersenyum. Lalu, dengan sangat pelan, supaya raja tidak dengar, dia menarik napas panjang dan mengembuskannya pelan. Menteri Bakhil yang berdiri di sebelahnya berbisik, "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa," bisik Abu Nawas balik. "Hanya menghela angin, gratis." Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi membuktikan bahwa hal-hal yang paling berharga dalam hidup ini seringkali bukan yang paling jauh atau paling sulit dicari, melainkan yang sudah ada di sekitar kita sejak lama, menunggu untuk benar-benar kita perhatikan. Angin tidak perlu datang dari surga untuk menyegarkan hati. Kadang, kita hanya perlu berhenti sebentar, menarik napas, dan bersyukur. Kalau kamu jadi Abu Nawas, hari itu kira-kira kamu akan mengisi toples itu dengan angin dari mana? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah. Dan jangan kemana-mana. Cerita Abu Nawas berikutnya sudah menunggu dan dijamin lebih gila dari yang ini. Sampai jumpa.